Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam podcast mata kuliah Managerial Economics. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori konsumen. Ya, nanti kita akan tahu apa yang dipelajari dalam teori konsumen dan pendekatan apa atau teori apa yang digunakan ya untuk menjelaskan teori konsumen ini, pendekatannya. Ya, sebelumnya ini tentang pengertian dari teori konsumen ya. Jadi teori konsumen itu mempelajari perilaku rumah tangga. Ya, ingat rumah tangga itu berkedudukan sebagai konsumen ya dulu di awal perkuliahan. Maka di sini teori konsumen ini menjelaskan perilaku rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatannya untuk pembelian barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi saya ulang lagi, rumah tangga itu berkedudukan sebagai konsumen dan saya ulangi, sebagai konsumen dan sebagai pemilik faktor produksi. Ya, sebagai konsumen melakukan konsumsi. Kemudian sebagai pemilik faktor produksi ini rumah tangga akan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai konsumsinya. Nah, ini. Jadi teori konsumen ini diturunkan dari pelaku ekonomi yang bernama rumah tangga ya atau household. Ya. Kemudian apa asumsi dan pendekatan yang digunakan dalam teori konsumen? Jadi sebuah teori itu berlakunya dengan asumsi. Jadi ada asumsi atau anggapan. Jadi asumsi itu anggapan yang digunakan. Jadi untuk memudahkan kita dalam mempelajari sebuah teori maka harus ada asumsi. Nah ini asumsi dan pendekatan yang digunakan. Yang pertama untuk asumsinya ini disebut sebagai asumsi rasionalitas. Kalau kemarin dalam teori permintaan itu ada asumsi ceteris paribus, jadi ada banyak asumsi dalam teori ekonomi yang terkenal asumsi ceteris paribus ya kemarin. Kemudian ini ada dalam teori konsumen ini ada asumsi lagi yang kita perkenalkan yaitu asumsi rasionalitas. Jadi asumsi rasionalitas itu maksudnya itu bahwa setiap pelaku ekonomi itu akan bersikap rasional. Kalau dia konsumen kalau dia sebagai seorang rumah tangga sebagai konsumen ya, sebagai konsumen maka sikap rasionalnya adalah berusaha untuk memaksimumkan kepuasan. Nah, kalau nanti dalam teori produksi nanti dari perusahaan, sikap rasional dari perusahaan atau produsen itu berusaha memaksimumkan keuntungan. Nah, itu nanti di materi tentang teori produksi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Asumsi rasionalitas di sini berbunyi setiap konsumen akan senantiasa berusaha memaksimumkan kepuasan dalam pengkonsumsian barang dan jasa. Ini disebut sebagai asumsi rasionalitas. Kemudian pendekatan yang digunakan ada dua yang akan kita bahas ini secara garis besar, yaitu pendekatan guna batas subjektif dan analisis kurva indiferen. Ini. Nah, sekarang kita ke pendekatan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendekatan guna batas subjektif. Ya, ini pendekatan guna batas subjektif. Guna batas nanti istilah dalam bahasa asingnya MU. Marginal utility. Nah, nanti kita jumpai. Ya, kemudian ini dulu apa yang dimaksud pendekatan ini, pendekatan teori atau pendekatan guna batas subjektif. Jadi mengasumsikan bahwa kepuasan konsumen itu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Jadi kuantitatif itu maksudnya bersifat atau dinyatakan dalam angka-angka, itu kuantitatif. Nanti kepuasan itu ada skornya atau ada angka-angkanya, diberi nilai, diberi skor. Itu padahal sesungguhnya
kepuasan itu kan bersifat kualitatif. Jadi tidak ada angkanya dalam realitas, dalam kenyataan kepuasan itu bersifat kualitatif. Misalkan kalau Anda ditanya apakah Anda puas terhadap produk ini, maka jawabannya kan puas atau sangat puas kan gitu. Bisa juga tidak puas. Jadi puas, tidak puas, sangat puas, cukup puas, ya itu bersifat kualitatif, tidak berupa angka. Ya nanti teori ini, pendekatan ini nanti kepuasan yang bersifat kualitatif itu dikuantitatifkan, diangkakan. Nah nanti ada contohnya, diangkakan. Misalkan kepuasan dari minum segelas es teh misalkan, ini nanti diberi nilai 10 misalkan. Kemudian ditambah lagi kalau minum es teh yang kedua malah menurun kepuasannya cuma 8. Nah ini sebab itu maksudnya kepuasan itu nanti diberi angka. Ini maksudnya hanya untuk memudahkan kita dalam memahami teori ini. Kalau tidak ada angkanya kan kadang kesulitan. Maka ini diberi angka ini hanya untuk memudahkan kita. Maka ini asumsi itu anggapan. Ya kemudian konsep penting dalam teori ini, dalam teori guna batas subjektif, maka terkait dengan teori yang bersifat kuantitatif, maka ada dua ukuran atau dua besaran yang penting yang disebut sebagai TU dan MU. TU disebut total utility, kepuasan total. Jadi utility itu kepuasan atau manfaat atau kepuasan, sebut saja kepuasan ya, kepuasan total. Dan marginal utility, kepuasan tambahan. Kepuasan tambahan atau istilah lainnya guna batas itu tadi. Jadi teori ini mengambil nama konsep yang kedua ini, MU ini. Jadi MU dalam bahasa Indonesia guna batas atau kepuasan tambahan ini. MU karena MU ini nanti lebih penting daripada TU. Ya, lebih penting karena maksudnya nanti untuk melihat keseimbangan atau equilibrium konsumen itu yang dilihat nilai MU-nya, bukan TU itu. Nah sekarang kita pahami masing-masing besaran ini atau variabel ya, TU dan MU ini. Ya, pertama TU, total utility ya, TU. Jadi TU itu jumlah seluruh kepuasan ya, total itu keseluruhan. Jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Nah, karakteristik dari ini nanti ada kurvanya. Jadi kurva TU itu terus menaik ya, menaik mencapai maksimum kemudian menurun seperti itu. Kemudian karakteristik TU, karakteristiknya ini. Jadi TU itu mula-mula akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi sampai mencapai maksimum kemudian menurun. Maka kalau digambarkan tadi kurvanya naik mencapai maksimum kemudian turun. Jadi sumbu vertikalnya itu besarnya TU, sumbu horizontal adalah jumlah barang. Jumlah barang yang dikonsumsi, jumlah suatu barang. Maka nanti asumsinya yang dikonsumsi satu macam barang. Kalau nanti dikonsumsi berbagai macam barang ya nanti tinggal dijumlahkan masing-masing kepuasannya, masing-masing nilainya, maka disebut total utility TU. Nah ini ada persamaannya, bisa diperhatikan ya. Kemudian kita ke jadi sebentar saya jelaskan sebentar. TU itu fungsi dari X1, X2, Xn. Jadi X1, X2 itu barang ke-1, barang ke-2 sampai barang ke N. Kemudian semakin banyak barang yang dikonsumsi nanti totalnya akan semakin, nilainya akan semakin banyak. Jadi fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Ya, kemudian kita ke konsep yang kedua yang disebut sebagai MU atau marginal utility ya. Jadi tambahan kepuasan. Jadi MU itu kepuasan tambahan atau tambahan kepuasan. Tambahan kepuasan sebagai akibat tambahan pengkonsumsian satu unit barang tertentu. Jadi semakin banyak, hal yang penting dari MU, jadi nilai MU ini akan semakin menurun. Jadi kalau kita mengkonsumsi barang yang sama,
untuk barang yang kedua, ketiga dan seterusnya itu nanti MU-nya semakin kecil. Nah, maka nilai kurva MU itu akan semakin kecil sejak barang yang pertama, semakin menurun. Maka itu yang disebut sebagai law of diminishing marginal utility. Ya, nanti akan kita bahas nanti dalam perkuliahan. Ya, ya selanjutnya setelah kita memahami TU dan MU, kita ke equilibrium konsumen atau keseimbangan konsumen. Jadi equilibrium itu keseimbangan konsumen itu adalah suatu keadaan di mana konsumen telah mencapai kepuasan yang maksimum dari pengkonsumsian sejumlah barang tertentu. Jadi syarat keseimbangan ini dinyatakan seperti ini. MUX, jadi X itu barang X, MUX per PX, PX itu harga barang X, P itu harga, ingat, sama dengan MUY per PY. Ya, jadi rasio antara MU untuk masing-masing barang itu sama besar, rasionya sama besar, syarat keseimbangan. Nah, jadi equilibrium konsumen dicapai ketika MU dari rupiah terakhir atau dolar terakhir juga boleh, adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Ya, ini equilibrium konsumen dengan pendekatan teori guna batas subjektif. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu kurva indifferent, ya, atau kurva kepuasan sama. Jadi indifferent itu artinya tidak berbeda. Apa yang tidak berbeda? Kepuasannya, disebut kepuasan yang sama. Tidak berbeda itu berarti sama, ya kan gitu. Jadi maka kurva indifferent ini pengertiannya kurva yang menggambarkan kombinasi pengkonsumsian dua macam barang yang memberikan kepuasan yang tidak berbeda atau kepuasan yang sama. Jadi kurva indifferent ini masing-masing sumbu vertikal dan horizontal itu adalah menunjukkan jumlah barang X dan jumlah barang Y, misalkan seperti itu. Ini pendekatan yang kedua dari teori konsumen. Ya, kemudian tentang bagaimana ciri-ciri kurva indifferent, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri kurva indifferent ini berslope negatif atau berlereng negatif. Itu berslope negatif itu kurvanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menurun, tetapi tidak berupa garis lurus, tetapi berbentuk cembung terhadap titik origin. Jadi titik origin titik asal, jadi melengkung, cembung ke arah titik origin. Kemudian tidak saling berpotongan, kurva yang di atas memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Jadi jadi seorang konsumen itu memiliki banyak sekali kurva indifferent yang disebut sebagai peta indifferent. Jadi peta indifferent itu kumpulan dari kurva-kurva indifferent. Kurva yang di atas itu menggambarkan kepuasan yang lebih tinggi. Ya, itu kurva indifferent. Kemudian kurva indifferent ini baru hanya menggambarkan skala preferensi seorang konsumen atas pengkonsumsian dua macam barang. Jadi ini belum menunjukkan apakah konsumen itu mampu mewujudkan keinginannya atau tidak. Hanya menunjukkan skala preferensi, keinginan-keinginan. Jadi yang diinginkan konsumen itu kurva indifferent yang di atas. Ya, untuk mewujudkan keinginan atau merealisasikan kepuasannya, maka kan konsumen itu harus melakukan konsumsi. Dan untuk bisa melakukan konsumsi, konsumen harus memiliki pendapatan. Ya, untuk membeli barang dan jasa tadi. Ya, maka agar bisa terkait dengan pendapatan ini, maka kelengkapan dari kurva indifferent ini kita ada sebuah konsep yang disebut sebagai garis anggaran atau budget line. Ini, maka garis anggaran ini garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang dapat dibeli. Nah, ini yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Artinya di sini hal yang penting terhadap garis anggaran, semakin
tinggi garis anggaran. Jadi apabila pendapatan konsumen itu bertambah, maka garis anggarannya akan bergeser ke atas. Kalau garis anggaran bergeser ke atas, maka dia akan mampu menjangkau kurva indiferen yang di atas, kan gitu. Maka kepuasan konsumen akan kurva indiferen yang di atas akan bisa dijangkau oleh garis anggaran yang di atas. Itu terkait dengan garis anggaran. Nah, kemudian setelah kita memahami kurva indiferen dan garis anggaran, kemudian apabila kurva indiferen dan garis anggaran itu dipertemukan, maka akan diperoleh apa yang disebut sebagai equilibrium konsumen. Ya, seperti sebelumnya pada pendekatan MU sebelumnya tadi ada equilibrium, meskipun juga ada equilibrium konsumen atau keseimbangan konsumen. Sama, cuma ini pendekatannya dengan kurva. Maka di sini yang dimaksud dengan equilibrium konsumen itu suatu keadaan di mana konsumen telah membelanjakan semua pendapatannya dan kepuasannya maksimum. Ini ada kepuasan yang maksimum sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Ini. Kemudian keadaan tersebut ditunjukkan oleh titik persinggungan antara kurva indiferen dengan garis anggaran. Ya. Jadi kurva indiferen dan garis anggaran ketika bersinggungan, itulah titik persinggungan itu disebut sebagai equilibrium konsumen. Ini. Kemudian maka dengan demikian keseimbangan itu slope kurva indiferen sama dengan slope garis anggaran. Slope itu lerengnya, jadi lerengnya bersinggungan ya, tidak berpotongan ya, bersinggungan atau bersentuhan. Dan nanti akan penjelasan lebih lengkap ya, lebih panjang lebar nanti dalam perkuliahan. Nanti kita akan bisa menggambarkan kurvanya lebih jelasnya. Nanti kan ada apa itu gambarnya secara grafik atau yang dimaksud kurva indiferen dan garis anggaran ini. Ya, demikian untuk materi tentang teori konsumen. Nanti kita jumpa lagi ke materi selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.